Kristen. Pengikut Paulus, jadi kau itu pengikut Paulus, Bang. Mengaku pengikut Yesus. Ya, siram. Bentar, izin Bunda. Begini, Silakan. begini Tessa. Kalau diskusi di sini, setidaknya tidak mencemehkan lah. Ya, kau kan naik ke atas. Sunatnya kan, emang ada emang pernah nggak Kristen sunat pernah? Ini di luar bro. Dasar Turunkan aja. pemakan babi, Turunkan aja, pemakan Fandi. guguk. Pandi, turunkan aja. Turun kau, minum dulu kau air got ya biar sehat ya. Jadi begini, Kristen bertanya soal sunat kepada Islam. Lucu. Lucu sekali. Kau bertanya soal ketuhanan kepada kami. Kami Islam, Yahudi agama samawi. Kamu agama apa? Agama Triteos. Penyembahan kepada dewa. Malulah. Capek membahas soal sunat. Orang tidak bersunat bertanya kepada orang yang bersunat. Terus kamu minta secara letterlek harus ada tulisan sunat di dalam Al-Quran. Sementara di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan, ikutilah ajaran apa? Ajarannya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Hanif itu apa? Lurus. Dia tidak menyembah dua Tuhan. Bahkan Tuhan berwujud itu dia tidak sembah. Perintah sunat diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilakukan oleh keturunannya semua. Kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail pertama kali disunat loh. Jangan salah. Nabi Ismail pertama disunat. Bukan Ishak. Coba tanya orang Yahudi. Ayo, anaknya Nabi Ibrahim, siapa pertama yang disunat? Nabi Ismail. Bukan Nabi Ishak. Keturunannya sampai kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, kepada 12 suku bangsa Israel. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, itu kami kerjakan. Makanya, sunat itu bertujuan apa? Satu, itu salah satu syiar dari Islam. Itu pertama. Kedua, jadi apa kan? Kedua, itu untuk menghilangkan najis. Ketiga itu apa? Itu adalah syarat salah satunya sah untuk melakukan sholat. Gitu loh. Yang keempat, baru itu untuk kesehatan. Biar tidak terjadi penyakit kelamin. Karena kalau yang tidak bersunat itu jorok loh. Jorok. Penyakit disimpan di situ. Kalian aja yang tidak sadari. Bunda Nora, tolong itu kerudungnya dibetulkan dulu dah. Itu Gak apa-apa, saya menutupi ini. Kan kelihatan ini, saya tutupi. Gak apa-apa. tadi itu. Gak apa-apa. Mereka lucu, mereka minta, Nora, harus ada dong tulisan sunatnya di dalam Al-Quran. Lah, kamu sudah ada tulisan harus bersunat. Bagi yang tidak bersunat itu harus dibinasakan. Kamu di dalam kitab kamu dilarang makan B2. Kau makan juga. Disuruh bersunat. Kau tidak bersunat. Kami tidak tertulis ada letterleknya sunat. Kami bersunat. Lucu. Kalian minta letterlek, secara letterlek di dalam Al-Quran. Yesus secara letterlek mengaku bahwa dia adalah Tuhan, ada nggak? Nggak ada. Yesus secara letterlek minta disembah, ada nggak? Nggak ada.
Bahkan perempuan Kanaan ketika membawa anaknya untuk disembuhkan oleh Yesus karena karena kerasukan iblis, ya, kerasukan setan, dia sudah memanggil Yesus Tuhan loh. Ya Tuhanku katanya. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus tidak tanggapi. Yesus cuek. Gak peduli. Saya bacakan sama kau ya. Kasihan kali, Yesus tidak mau ngakui kalian itu loh. Makanya kalian jangan mengemis-ngemis lah sebagai pengikut Yesus. Malu. Di dalam Matius 15. Ayo kita kaji itu. Matius 15. Tentang perempuan Kanaan. Tolong Albert di mute dulu kau deh. Kau noise. Albert di mute. Saya bacakan dulu nih ya. Jangan kalian mengemis sebagai pengikut Yesus. Malu. Malu ya. Malu sekali ya. Saya bacakan. Perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 dari 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirtus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Udah dipanggilnya Tuhan kan? Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin. Padahal sudah dipanggil Tuhan. Ya kan? Maunya senang lah dia udah dipanggil Tuhan. Ini dicuekin. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Muridnya aja mengusir. Dia bilang sama Yesus, "Suruhlah dia pergi." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Hanya kepada kau garis bawahi. Hanya. Kalau kata hanya berarti tidak bisa ke tempat yang lain. Paham kau? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Disembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Sudahlah disembah, dipanggil Tuhan. Apa jawab Yesus? Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gunggung." Anak-anak ini merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Gonggong ini merujuk kepada siapa? Di luar dari Bani Israel. Maka Yesus katakan, apa katakannya? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Terus apa kata perempuan ini? Kata perempuan ini saking ngeyelnya. Ngeyel ibu ini. Udah dikatakan dia itu Bani Gunggung. Apa jawabnya? "Benar Tuhan, dibenarkan pula. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia membenarkan dirinya adalah Bani Gunggung. Pakai sadarlah kalian Kristen. Udah dikatakan Yesus kalian Bani Gunggung. Kalian iyakan, ya udah. Kalian kayak Gunggung lah. Gunggung ini menggonggong terus, tapi nggak ada ininya. Makanya naik kalian ke atas, ke komal, ngerocos saja terus. Apa yang ditanya kalian tidak paham. Giliran kami menjelaskan tidak masuk. Kayak gitu Gunggung. Ya? Siapa yang baru masuk? Baca selanjutnya dulu Kak. Selanjutnya apa? Oke, saya baca. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang siapa kendaki?" Yang ibu itu kendaki. Kau kendaki. Bukan seperti yang Yesus kendaki, bukan seperti yang bapaknya Yesus kendaki.
Ketika Yesus berdoa bersama kepada Bapaknya, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Apa kata Yesus? Kehendakmu lah yang jadi, Ibu. Berarti kehendak Ibu itu yang jadi, bukan kehendak Yesus. Lalu ibu itu datang kepada Yesus, kehendaknya apa? Supaya apa? Supaya anaknya sembuh-sembuh. Yang sembuhkan Nah, siapa? jadi- Jin lah. Yang Nah, sembuhkan kehendaknya- setan itu juga. Kan Kau Yesus, lah. kan Yesus Loh, sudah bilang, Loh, jadilah sekarang apa seperti kata yang kau Yesus. kehendak. Dengar. Apa kata Yesus? Jangan engkau percaya kepada orang yang bernubuat membawa atas namaku. Itu kata Yesus. Nah, tadi- Siapa yang atas namakan? Siapa? Tadi kan dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Apakah Yesus menyembuhkan di atas nama dia? Ya, Atas dia nama Yesus Bapaknya? menjawab, jadilah seperti yang kau hendaki. Mana atas nama Bapaknya? Tunjukkan sama saya. Mana? Jadilah seperti yang kau kehendaki, berarti anaknya kan Kehendak sembuh. siapa? Kehendaknya siapa? Seperti yang dikehendaki. Kehendaknya siapa? Ya, si ibu yang meminta. Ya udah, bukan kehendak Yesus. Ya, berarti Yesus mengabulkan. Berarti Yesus Tuhan. Siapa yang menyembuhkan? Bukan kehendak Yesus. Yesus saja sudah mengatakan dia anjing. Bapa loh. lah, kehendak Bapa. Lah, Mana? Kehendak yang siapa? meminta itu? tadi, minta apa? Dia minta remah-remah, dia minta sembuh atau minta apa? Loh, Dia minta mati. Ah. Dia minta mati. dia nggak? minta apa? Minta apa dia? Dia sama kau. Kehendak siapa yang jadi? Dia minta apa? Kehendak siapa yang jadi? Dia minta apa? Kehendak siapa yang di sini jadi? Loh, ibu itu minta apa? Minta Kehendak kesembuhan. siapa yang jadi? Saya tanya kehendak siapa? Yesus mengatakan jadilah seperti yang kau kehendaki. Kehendak siapa yang jadi? Woi, perempuan Kanaan. Kehendak Wih. siapa yang jadi? Saya bertanya, ibu itu Saya tanya. kehendak ibu itu apa? Kehendak ibu itu dia ingin anaknya sembuh. Sekarang Sembuh. pertanyaan saya. Ibu, Loh, Yesus ya. sudah mengatakan jadilah seperti yang kehendaki, anaknya sembuh enggak? Loh, kehendak siapa yang jadi ini? Kehendak siapa aja sembuh enggak ibunya anaknya? Kehendak itu jin kan- pun sembuhnya. Ibu itu Kehendak datang jin kepada pun Yesus. sembuhnya. Ibu itu kan datang kehendak kepada setan jin. pun jadi. Dengar kau ya. Yesus saja bisa disalibkan itu karena kehendak siapa? Jangan lari, jangan sana. Kau bilang, kau jawab dulu. Kehendak siapa yang jadi di sini? Kamu yang jawab, kamu yang bikin. Kehendak kamu yang- siapa? Loh, saya sudah baca. Coba kau buka Matius 15. Udah saya buka. bertanya, kehendak kamu yang Kau baca buka narasi. dulu. Kamu Kau yang buka baca dulu. narasi. Saya bertanya, Buka kehendak ibu dulu. itu apa? Kehendak loh, dia menghendaki anaknya sembuh. Sembuh Sekarang enggak? Yesus Sembuh katakan, enggak? loh, sekarang saya katakan kehendak siapa yang jadi? Sembuh enggak? Kehendak siapa yang jadi dulu? Yang memberkati siapa? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang Kehendak menyembuhkan siapa yang jadi? Kehendak siapa yang jadi? Ya kehendak Yesus lah. Mana kehendak Yesus? Coba kau baca. Kehendak ibu itu. Sablem. Ya, Mana kehendak Yesus? dia kan meminta. Ah, Dikasih kan, Terus? dikabulkan kan? siapa yang mengabulkan? Perempuan itu meminta kepada siapa? Siapa yang mengabulkan? Yesus Kamu tidak bilang tadi jadilah kepada kehendakmu. iblis. Dia tidak bertemu kau iblis, bacakan. dia bertemu Yesus. Ada dengarkan saya ya. Dia tidak Maka bertemu. Yesus Kamu menjawab. bilang Kau tadi, dengarkan dulu. iblis pun bisa menyembuhkan. Dia tidak bertemu iblis, Tolong, dia bertemu Yesus. Kau dengarkan saya. Yesus ada nggak openin dia? Hah? Pertama waktu dia jumpai Yesus. Aneh kamu ya, Yesus nggak openin dia. Itu kan gaya bahasa. Kan Yesus yang bilang. Gaya bahasa apa? Yesus mengatakan apa kepada perempuan itu? Yesus mengatakan anjing. Gunggung. Baru kau baca baik-baik. Maka, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seperti yang ibu tuh kehendaki, bukan Yesus. Baru katakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dikendaki di situ. Bukan Yesus yang kehendaki. Iblis itu yang menghendaki anaknya bisa sembuh. Orang bekerja sama dengan iblis kok. Kok buka mute-mu? Siapa yang kehendaki? Siapa yang kehendaki, oi? Oi. Oi. Ya Oi. ampun, on kali kamu Nora. Loh, yang kehendaki ini siapa? Yang mengkehendaki anaknya Ya ampun sembuh siapa? Nora, kau tanya dulu orang-orang di bawah itu. Tanya dulu, bacakan dulu itu narasinya Apa? pada orang-orang di bawah. Tanyakan, belajar dulu kan sama orang-orang di bawah ini. Hai
Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia minta sama siapa dia ibu itu? Kenapa Minta dia kepada datang Yesus, tapi Yesus tidak mau. Mengapa dia Yesus datang tidak pada mau. Lalu kenapa Loh, Yesus sekarang mengatakan saya seperti tanya. itu? Mana ibu Yesus tidak mau? Kau bodoh kali. Bongok kali. Berarti kau nggak baca kitab kau. Kau dengarkan ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Nah. Anak-anakku perempuan Nah. kerasukan setan dan sangat menderita. Kau diam dulu, jangan nana. Ya Kau udah, kan Nora kitab udah kau. dibaca dari tadi, udah tahu semua itu, udah Nah, dibaca tadi. terus ayat 23-nya apa bunyinya? Nomor 23-nya apa bunyinya? Ayo. Kamu itu jangan itu apa namanya? Baca yang tadi- 23-nya. Baca 23-nya. Lanjut aja ke terakhirnya aja. Baca dalam- 23-nya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia tidak peduli. Ya kan ujung-ujungnya kan dia menyembah. Wanita itu menyembah Yesus, dia mengemis. Borjong Dia kau, mengemis baca Nora, lagi. dia mengemis karena kau dia borjong. tahu dia Tuhan, dia mengemis. Makanya Tuhan Yesus memberkati. Ujung-ujungnya Yesus. Bibir kau. Kau muncung koto semrocos saja, weh. Ya Ini ampun. lampir, kau baca. Mute-kan dulu dia. Saya baca lagi. Kau tidak ada data kau bilang ya ampun bibir kau. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Udahlah Nora, lama banget. Tapi Yesus menjawab, tidak. Apa sih? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Dia kan sudah menyembah Nora, berarti dia Tuhan. Kok disembuhkan anaknya? Siapa yang menyembuhkan? Yesus kan bilang jadilah seperti yang kau Di imani. mana? Mana? Iya imannya. Emang iman perempuan Kanaan apa? Imannya perempuan Kanaan itu apa? Itu artinya Yesus bukan hanya untuk orang Imannya, Israel. saya tanya. Imannya perempuan Kanaan itu apa? Imannya? Ya Imannya orang-orang, sebelumnya bukan beriman kepada orang Israel, beda imannya. Ya udah. Tapi dia datang Ya kepada udah. Yesus Nora, dia tahu Yesus Tuhan. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus Tuhan. Nah, Imannya. terus apa Yesus terima? Yesus terima dia enggak? Ya kan akhirnya apa? Diberkati kan? Di mana dia diberkati? Suruh anakmu diam dulu. Kau Anaknya sembuh kan? Anaknya sembuh kan? Menurut iman siapa anaknya sembuh? Menurut jadilah seperti yang kau imani kan? Imannya ibu ini apa? Imannya si perempuan Kanaan ini apa? Imannya kepada Yesus di situ juga dia percaya makanya dia datang. Woi, imannya apa sama Yesus? Ya Tuhan, dia panggil Tuhan. Di mana imannya sama Yesus? Dia panggil Yesus Tuhan, nggak kenal dia panggil Tuhan di depan dia. Yesus mengenal dia, weh. Yesus mengatakan dia itu adalah gunggung loh. Ya biarin aja, saya juga nggak apa-apa. Ya ampun, Nora. Ya ampun, Nora. Kau gunggung ya? Kau dikatakan malaikat tapi kau nggak disembuhkan. Mau apa kau Nora? Malaikat nggak ada sembuhkan saya. Kok malaikat yang menyembuhkan saya? Kan? Kemana dia? Mana dia? Kau lucu kau. Ini perempuan tidak Bani Israel, bukan dari Yahudi. Ngapain pula Yesus menyembuhkan dia? Orang udah sampai dikatakan dia adalah gunggung kok. Terus apa kata ibu tuh? Iya betul. Tapi gunggung ini makan remah-remah katanya. Penjilat ini. Aduh, tolonglah ya. Bagus-baguslah dulu kau diskusi, kau pakai data lah kau. Mbak Dara, yang jelas di situ Yesus rasis, Tuhannya rasis, tidak menghargai kesukuan karena memang diutus untuk Bani Israel. Wanita itu maksa. Kemudian Yesus mengatakan, mengibaratkan perempuan udah rasis, bilangin pula itu perempuan guguk. Jadi bangga kali tadi ini perempuan yang tadi Ya dibilang ampun. guguk oleh Yesus gitu. Ngapain sih mikirin perempuan dibilang gugup sekarang? Itu intinya kan perempuan itu datang menyembah, dia mengatakan dia Tuhan, sembuhkan dia. Ayo loh. Sembuhkan anaknya. Ini kamu bilang tadi iblis yang menyembuhkan karena iblis pun bisa menyembuhkan. Jadi Tuhan Perempuan itu menyebut- tidak datang kepada iblis. Jadi Tuhanmu rasis ya. Perempuan itu datang kepada Yes. Yesus. Bu, Tuhanmu rasis ya. Ya, jangankan rasis. Tuhanmu gimana? Nggak rasis dunia. Pernah nggak Tuhan melenyapkan dunia? Iya, Jangan loh. mulai pindah topik. Tuhanku, Masa saya mau Tuhanmu nanya, keluar? jangan bicara rasis. Masa Saya Tuhanmu dulu jangan mengeluar nyandu dua Elohim bibir? melenyapkan dunia. Itu lebih Masa rasis. Tuhan mau mengeluarkan kata-kata guguk, mengatakan orang guguk?
Ya Nah, biarin kesukuan aja, apa itu? kenapa emangnya? Biarin aja. lanjut. Biarin aja nih. Jangan kau bilang rasis-rasis. Tuhanmu pernah nggak melenyapkan dunia ini? Tanya dulu. Tuhanku pernah melenyapkan air bah dulu Tuhanku Memang menyelamatkan dunia ini dunia pernah apa ya? lenyap. Itu lebih rasis. yang nolong Nabi Nuh siapa? Melenyapkan dunia pernah. Emang Tuhanku pernah kok melenyapkan dunia dengan Jadi air dunia bah? ini pernah hilang, pernah lenyap. Juga manusia melenyapkan Ya, ini belajar dulu dunia. deh bahasa setan. Ya belajar elah, dulu nggak bahasa usah setan, ngomongin biar Tuhan lancar. rasis. Namanya Tuhan suka-sukanya lah. Tadi si Nora, saya mau nanya dulu Nora. Tadi kamu bilang agama Samawi. Agama Samawi itu apa sih? Mau nanya dulu Dari agama Samawi. langit, bukan berasal dari Roma. Oh gitu. Tuh, iyalah. Terus dari mana? Tuhanmu dari mana? Samawi. Ngerti gak sih namanya Samawi ini orang ini? Iya, tadi kamu bilang Tuhan agamamu dengan Yahudi agama Samawi apa? Memang iya, oke, saya terima. Apapun arti Samawi itu nggak perlu buat saya. Terus Tapi kenapa lu nanya? iya kan kamu udah jawab. Ya udah, berarti Bukan kamu jawabannya bukan dari Roma. Jadi makanya ajaranmu dari Roma ya. dengar Dari Roma. dulu, Samawi itu adalah tidak dari Iya, Roma. jadi Kan itu ajaranmu dari AC jawaban Milan, kamu. AS Roma, dengar dulu. Dengar dulu. Tadi kamu bilang Juventus, saya bertanya AS baik-baik. Roma, apa lagi ya? Juventus, AS Roma. Tadi saya bertanya baik. Apa lagi Apa nih? sih agama Samawi itu kamu bilang artinya adalah tidak dari Roma. Oke. Makanya saya terima. Oke lah, entah apalah itu arti Samawi kan itu kan jawaban saya. Salah apa? Salahnya di mana? Ya siapa yang nyalahin saya? Kamu nggak nyalahin, kamu yang nyalahin dirimu Salahnya sendiri. di mana? Kamu menjawab Samawi bukan dari Roma. Saya terima. Oke. Apa? Ya salahnya karena ada Chelsea, ada Juventus, ada AS Roma. Begitu. Berisik kali dia, bisa kan nggak teriak-teriak sih? Enggak, dia Ya, lagi dapat itu benda. slow. lanjut. Oke, Teriak-teriak, sedikit ya. Kamu Sebentar, tunggu dulu. sebentar, Karin. Kamu bilang Karin, agama Karin, Samawi tolong mute. adalah bukan Udah, dari ya, udah, Tunggu udah. dulu. Kamu bilang Udah. adalah saya tanya baik-baik agama Samawi. Udah, biar dijelaskan loh. Kita edukasinya kepada 1,3 bukan kepada congormu. Agama Samawi. saya mau sebentar. Aduh. Tolonglah ya. Tunggu tanya. kalian makanya kalau memang kalian Udah, diam dulu. kalau Ya, kalian di mute berpendidikan dulu. Di jawab mute yang dulu. benar, Ya, jangan kami sepele dengan berpendidikan. orang Ya, lain. oke. Agama Ya, Samawi oke. itu Kamu kasih apa? moderator, Bukan Pandu, dari Pandu. Roma. Saya Mute dong, terima. Pandu. Jangan nonton Oke, aja. bukan dari Ini Roma. dia. Oke. Berisik. Aduh, diam dulu. Saya jelaskan Bun, agama Samawi itu agama dari langit, dari Tuhan. Kalau Ya, Karisting sekarang itu kau kan berbagi ciptaan kita, kamu Paulus. bilang agama Ya, Samawi sebentar. adalah bukan dari Roma. Aduh, Saya terima. Tolonglah dulu. Aduh. Weh, Bu, kau kalau nggak dikasih belanja sama suamimu banyak, setidaknya kau jangan curhat di sini lah. Enggak. Kalian udah, itu makanya berpendidikan diam. kan? Kalian berpendidikan kan? Kalian Kalau bilang kau agama juga Samawi, berpendidikan, diam dulu. agama yang Aduh. bukan dari Roma kan? Saya Tolonglah terima. dulu. Mampus kau. Kau jangan cobek-cobek Bu. Kalau kau tidak turunkan, kalau kamu tidak turunkan intonasi bicaramu Bun, kau tidak dikasih naik, turunkan ya intonasimu, slow aja, slow, nggak ada maksa-maksa kau supaya kau Islam. Satu Ya, menit slow. Bunda Rahma ya. 1 menit Bunda. Iya, Nanti naikkan itu dia saya kalau dia mau turunkan karena naik. suaranya Oke. pelan-pelan aja Bun. Kita yang Kami ini di sakit sini kuping pakai headset. Tidak mau kayak apa ya? Tidak menunjukkan Bani Gunggung di sini, maaf. Sebentar dulu, Nah, sebentar santai, dulu. Bun, santai. Iya, dengarlah. Makanya Aduh. saya udah ngomong kalian yang kalau kalian Makanya memang kau diam salah, dulu, terima dong. tolonglah dulu. Host, kondisikanlah. Ya, sebentar dulu Kak Karin, ya. Sebentar dulu. Kau kan tanya agama Samawi. Agama Samawi itu adalah berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia. Agama Samawi itu juga disebut adalah agama wahyu atau agama langit. Kenapa dikatakan langit? Karena konsep ketuhanannya satu, monoteis. Terus memiliki kitab suci yang berdasarkan wahyu Tuhan. Oke. Yesus menerima firman. Jangan Sebentar. panjang-panjang Saya Nora harus di situ aja, panjang. jangan kayak Kau Yesus harus Nora. mengatur saya di Tunggu sini. lah Nora, tunggu jangan kayak Yesus dulu. Saya hanya merayakan Pandu Samawi kasih kau moderator, Nora. Pandu. Jangan kayak Yesus Nora. Fandi ini kemana? Nggak bisa Saya nggak tahu nge-mute dia. Fandi ini. Hai. Pandi, kasih gue moderator biar gue atur. Biar kau Kalau jelas ditutup dulu. dia buka lagi. tanya, Udah agama ditutup Samawi dibuka. Turunkan aja dulu. Kita tidak Ngapain dinaikkan sama sampai orang. begini, sampai betina, suruh aja ke sawah. Ngapain dinaikin kalau kamu diatur? Jangan kayak Yesus dong. Turunin aja turunkan. lah.
turunin aja orang sampah Fandi begini nggak kok. lagi jauh. Ya udah kok, Dengarkan. pergilah kau di sana ke Roma, jangan naik lagi ke sini. Nanti lanjut. mungkin ya. Konsep ketuhanannya itu kalau samawi itu satu monoteis. Kedua tuh memiliki kitab suci yang berdasarkan wahyu Tuhan. Nabi Daud menerima wahyu dari Allah. Nabi Musa menerima wahyu dari Tuhan. Nabi Isa pun Yesus menerima firman dari Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Tidak berubah meskipun masyarakatnya itu berubah penganutnya. Tetap kebenaran ajaran dasarnya tahan uji terhadap kritik manusia. Itu agama samawi. Nah, sekarang agama kamu agama apa? Wahyu yang diterima Paulus ini dari mana? Kitab kau kitab apa? Nah, jelaskan itu. Silakan yang Kristen di sini. Nggak usah lagi naikkan dia tuh. Silakan. Konsepnya berarti agama samawi ya. Kesesatan Kristen. Nah, itu judulnya. Silakan SP Hutauruk Kan Albert. si Hutauruk silakan jawab. Bukan takut, koran terus gede, bising. Lanjut. Oke, selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Sore, Bang. Sore. Sore bapak-bapak. Cuma ikut-ikut aja lihat-lihat. Cuman rasanya kok agak agak berisik ya. Silakan, Bang. Kalau ada yang mau ditanggapi. Kristen ini agama dari mana, Bang? Saya Kristen. Agama dari mana, Bang? Maksudnya dari mana? Gimana itu? Iya, agama samawi itu Islam, jelas Al-Quran, kitabnya. Wahyu dari Allah diturunkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yahudi, kitab Musa, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa. Langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Daud dan Nabi Musa. Bahkan kepada Nabi Isa pun Yesus menerima wahyu dari Allah. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Agamanya agama samawi. Nah, sekarang Kristen ini agama apa, Bang? Dari mana dia? Apa kitabnya? Siapa nabi yang menerima wahyu dari Tuhannya? Silakan, Bang. Oh. Kalau Kristen itu kan pengikut Kristus. Iya, jadi kalau karena kita berbangsa dan bernegara ini, kita diwajibkan mempunyai agama. Apa hubungannya ya berbangsa bernegara ya? Ya dengar dulu, makanya kita kadang-kadang sibuk kali kita mengenai hal-hal yang kadang-kadang juga mungkin tidak kita ketahui, tapi sifat dasarnya itu cinta kasih lah sama manusia. Baru kita kan terlahir juga nggak tahu apa-apa kan, dari orok gitu. Jadi maksudnya setelah kita jadi dewasa memahami hidup ini, kita dikasih pilihan yang memeluk kepercayaannya masing-masing gitu. Cuman yang saya herankan banyak di komal-komal seperti ini kok jadi bising gitu ya. Saya lucu gitu kalau kita yang Agama itu, beragama ini Bang. saya tahu. Bang. Agama itu kan aturan untuk manusia untuk melaksanakan dan mengenal tuh penciptanya, Bang. Jadi kalau kita tidak beragama, bagaimana mungkin kita tahu tentang siapa pencipta kita, terus keimanan kita ini bagaimana gitu loh, Bang. Nah, kalau kau mengatakan seperti itu, Bang, di dalam Islam itu berakal dulu, Bang, baru mengimani, Bang. Gak ada mengimani dulu baru berakal, Bang. It's okay, nggak ada masalah, karena memang kita pun memang, ya kita mengakuilah sebagai makhluk yang lebih sempurna dari yang makhluk yang lain. Iya, makanya saya tanya sama Bang. Kita Kristen ini ajaran dari siapa, Bang? nama juga ada Kristen, mungkin kamu paham lah. Betul. Nah, Makanya saya tanya, ini ajaran dari siapa, Bang? Dipertanyakan lagi gitu loh. Tapi kan kita gini, saya nggak menyinggung lah gimana. Intinya
Adakah gitu? Kita kan gini, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita ini, pertanyaannya ada nggak kebaikannya? Sebagai kita memang manusia yang dipenuhi dengan akal sehat, yang intinya kita masing-masing ingin kebahagiaan, sukacita gitu. Bukan Kira-kira seperti itu dari tadi konsepnya, ada Bang. pembicaraan itu. Bang, Nah. bukan seperti itu konsepnya, Bang. Ya. Bagaimana pelaksanaan ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan? Itu yang paling utama dulu, Bang. Kalau segala Iya, kebaikan yang kita lakukan, itu hitungannya amalan, Bang. Sekarang Ya. gini, Bang. Di dunia ini, ketika Allah menciptakan kita di dunia ini, kita diberikan hak dan kewajiban, Bang. Apa hak kita? Apa kewajiban kita? Kewajiban kita untuk menunaikan untuk penyembahan kita kepada Tuhan itu apa? Di dalam Islam jelas, kewajiban untuk penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah itu dengan melaksanakan sholat. Salah satunya. Nah, kewajiban Kristen kepada Tuhannya itu apa, Bang? Ya kami memuji dia, memuji namanya atas dasar ya, atas dasar. Di mana Yesus mengajarkan penyembahan kepada Tuhan itu dengan memuji? Di mana, Bang? Begini, makanya tadi kan mbaknya bilang kan kita rasio lah ya, kita rasional, maksudnya kita kan diberi akal, seperti tadi mbak bilang, kita berakal dulu baru mengimani, kan begitu ya. Jadi kalau akal sehat saya berbicara gitu kan, saya menjalani hidup gitu kan, baru ya bisa jadi sih saya juga kemungkinan gitu karena memang saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya lihat cara mendidik orang tua saya gitu, itu sesuai dengan yang saya kemampuan saya berpikir masih dalam logika yang masuk di akal dan penuh dengan kasih. Jadi saya lanjutkan terus gitu kan, dan disembari di kehidupan saya pribadi. Saya tidak mau kaitkan dengan yang lain-lain gitu. Saya rasa itu benar gitu. Saya rasa itu memang menyenangkan. Seperti itu konsepnya, Bangku. Begini loh, Bang. Jangan gini loh, gini. Kadang-kadang kan orang kan gini. Nah, Bang, mungkin ya. sebentar dulu, Bang. Biar enak, biar Abang dapat poinnya. Sebenarnya begini, Bang. Yang saya tanya begini ya. Nah, kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Ya benar. Sekarang saya tanya, bagaimana cara Yesus itu menyembah kepada Tuhannya? Nah, gini ya. Jadi, saya ceritakan dulu ya. Ini cerita saya aja ini. Saya tidak banyak-banyak tidak mau Bang, cari. kita nggak bisa berdasarkan cerita, Bang. Gini, Bang. Tolong, Gini, Mbak. Ini, Bang, maksud saya di dalam kitab suci Abang sendiri, di dalam Bible Abang. Bagaimana cara Yesus menyembah kepada Tuhannya, Bang? Maksud saya itu. Halo, ya Kristen itu ampun, Bang. pengikut Kristus, Halo, dan Bapak itu- SP Pak Huta Uruk seperti dibacakan aja itu kalau berdoa masuk ke kamar, kalau puasa jangan bilang-bilang orang, itu aja bacakan ayatnya, Bang. Itulah penyembahan. Beda pola pikir Mbak dengan saya itu beda gitu ya. Ya Jadi maksudnya kan itulah yang tertulis kan di indah gitu loh. Itulah yang Maksudnya- tertulis di Bible. Kalau kita berdoa, masuk ke kamar, kunci kamarnya, berbicaralah kepada Bapamu, kan itu. Kalau mau puasa kamu, jangan bilang-bilang orang, mukamu jangan tunjukkan kamu berpuasa. Itu rahasia kita, kan itu ajaran Tuhan Yesus. Kan itu Dan penyembahannya. apabila kita pun berbicara ya, ilmu komunikasi juga, tidak perlu kita cerita agama. Kita dianjurkan juga supaya berbicara itu santun, maksudnya ya yang mendengarkan pembicaraan dua arah, yang mendengarkan kita juga itu nyaman gitu, itu komunikasi yang baik. Jadi kalau kita Begini loh, berbicara Bang. sudah Tidak jauh-jauh masuk nanti melantur ke sana poinnya, kemari, Bang. kita masih Yang dari saya kejar, sebentar dulu, Bang. Tertulis nggak di dalam kitab kalian itu kalian ke gereja, kalian bernyanyi? Ada nggak Yesus memerintahkan seperti itu? Yesus aja bernyanyi, Nora. Yesus aja bernyanyi. Mana Yesus bernyanyi? Bacalah Bunda Yesus izin bernyanyi. satu Yesus menit, aja Bun. bernyanyi, Bun, Nora. Bun, satu menit. Cari Dia mau lah, buktikan cari. Yesus bernyanyi, Nggak biar usah. dulu. Dia Nanti mau ku- buktikan Yesus bernyanyi. Di mana Ku buktikan datangnya? nanti ya. Tuh, Ya, di Mazmur mana? Daud. Mazmur. Itu kitab Daud. Bukan Yesus itu. Kitab Daud itu, Kak. Kok kakak nggak tahu? Kok ke Mazmur? Di mana Yesus bernyanyi, Kak?
Jawab itu. Wow. Gimana Yesus bernyanyi? Jawab itu. Kalau kau nggak buktikan, saya nggak persilakan Anda bicara. Kalau kau nggak kasih data, di mana Yesus bernyanyi? Silakan. Kau memfitnah Yesus saja kau itu. Mazmur itu Daud, bukan Yesus. Kamu mau bilang Kristen nggak boleh mengikuti ajaran Mas? Di mana ajaran Yesus Daud, bernyanyi? Di mana datanya Yesus nyanyi? Data. Data, cepat. 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 Pak? Kok usah dibentuk gitu lah. Ada. Kalau ada kamu mau. Ya di mana Kalau ada tertulis? Cepat. Kalau ada Yesus bernyanyi, Iya cepat, di mana tertulis? Cepat. kalau ada Yesus bernyanyi, Cepat. kamu Di dibaptis mana apa Yesus enggak? bernyanyi? Cepat. Saya hitung nih. Di mana tertulis Yesus bernyanyi? Kalau ada Yesus tertulis Yesus bernyanyi, kamu mau dibaptis enggak? Saya naik di tower. Saya naik di tower. Cepat. Kalau ada Yesus Iya cepat. Cepat, cepat. Tunjukkan datanya, Bun. Tunjukkan. kalau ada ayatnya Yesus bernyanyi, Cepat kamu kalau mau ada, enggak cepat dibaptis? tunjukkan dulu. Kenapa sih taruhan? Dasar penjudi lu. Pemain toge lu. Pakai taruhan segala. Cepetan. Sepakat dulu. Kalau ada Yesus Cepetan. bernyanyi, kamu mau dibaptis apa enggak? Iya. Iya, Cepetan. sepakat dulu ya. Iya. Di mana Yesus Iya. bernyanyi? Tunggu. Berapa hari? Kamu begitu saya bacakan ayatnya, kamu dibaptis ya dalam nama Iya, Bapa, berapa Putra, hari dan di mana Roh Yesus Kudus, ya. bernyanyi? Ya, kamu dibaptis ya. Iya, beruan. Oke. Banyak kali kau aturanmu tuh. Cepetan. Sebelum tower ini jatuh nih, rubuh nanti di tower ini. Apalagi pohon bisa tumbang nih. Dia menghilang. Biar dulu Bunda. Yesus bernyanyi di mana itu? Lagu apa dia nyanyikan tuh? Lagu dangdut. Di mana dia bernyanyi? Tiba-tiba dia Bernyanyi mah dia nyawer. Di mana tuh? menghilang. Ntar dulu Bunda Rama, ntar dulu Bunda Rama. Tunggu dulu Bunda, izin dulu Bunda. Bacakan Matius 26 ayat 30. Iya baca. Main perintah aja lu. Lu yang Saya baca. nggak punya handphone. Bacakan Matius 26 ayat 30. Lu yang baca. Mari Emang lu nggak bisa ganti membaca? loh, Peten. Baca. Lama-lama jatuh dia kelamaan. Bacakan Markus 14 ayat 26. Lu yang baca, main perintah aja lu. Lu yang baca. Ada, saya nggak bisa nanti. Ya udah, lu Bacakan, tidur di sana. Orang mana ini? bacakan, bukalah Nora. Kamu bisa buka. Baca Jangan Nora. dibukain, jangan dibantu. Biar dia susah sendiri. Bacalah. Kamu Kau yang dibaptis baca. ya. Kau Kamu yang baca. dibaptis ya. Kamu dibaptis ya. Sini, baptis gua. Kamu dibaptis ya. Ya, Enggak, sini, kamu bawa ini bekas. datang aja ke gereja. Di gereja mana? Terserah kamu. Gereja mana? Terserah kamu. Kamu udah sanggupi loh. Kamu Ya, dibaptis iya loh. gereja mana? Terserah kamu. Terserah di mana? Terserah kamu. Iya gereja mana? Terserah kamu lah. Jangan begitu. Iya Kamu gereja kan- mana? Gereja mana? Baca, Di situ Nora. bukan Yesus yang berbicara, tulisan hitam. Tulisan makanya- hitam itu bukan pernyataan Yesus. Iya. Kamu itu sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus. Itu diceritakan oleh orang lain, bukan Yesus yang ngomong kucu. Iya, yang dicek. Loh. Yang menulis Yang menulis Bible kan bukan Yesus. Kenapa pula Yesus yang mengatakan? Yang tulisan hitam itu orang lain yang ngomong, bukan omongan Yesus. Lah kan ini kan Bible Alkitab kami bang, bukan Alkitab kamu. Sudah ditulis di Alkitab itu Yesus bernyanyi. Kita harus. Udah Kamu mau ngapain? Ya udahlah, kamu tidak apa-apa. Udahlah kau perempuan. Kau dibilangin guguk sama Yesus. Makanya kalau Tuhan bikin kok tantangan nyanyi. itu
bikin tantangan itu harus paham dulu, jangan asal tantangan. Masa Kamu berdosa. ada Tuhan bernyanyi, Yesus Tuhan pasti- bernyanyi. Itu Bible-nya Tuhan udah berbohong lah. bernyanyi. Lihat dulu Yahudi sana. Apa lagunya Tuhan? Kamu lihat Apa dulu lagunya Yahudi, Tuhan? mereka bernyanyi dan menari di sinagoga. Tuhan menyanyi dan menari. Tuhan menyanyi dan menari. Hui. Nora, udahlah Nora, dia udah kalah, terserah kalian mau dibaptis atau enggak. Pokoknya Yesus bernyanyi, kalian jangan bilang aturan di mana bernyanyi. Yahudi saja bernyanyi dan menari. Yahudi lebih parah dari Kristen, menari-nari di sinagoga. Mereka menari-nari, bersorak-sorak di sinagoga. Tuhan bernyanyi menari. Ya sudahlah, saya tidak mungkin saya paksa kamu udah bilang mau dibaptis. Yang dinyanyi. Saya mau nanya ini tadi Nora. Tuhan Tadi kamu bilang agama samawi, itu yang mau saya tanyakan. Kamu langsung matikan apa? Turunkan saya. Saya mau nanyakan agama samawi. Kamu Islam dan Yahudi adalah agama samawi. Saya sudah bertanya apa agama samawi itu. Kamu sudah jelaskan. Saya mau nanya lagi, Nora. Bernyanyi menari. Ampun deh, malu bang, malu bang. Tuhan menari. Malu bang sama umat sedunia. Bernyanyi. Malu bang, saya ini cuma tamatan SD loh bang. Kalah kamu sama tamat SD loh bang. Nyanyinya begini Tuhannya nih. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Malu, nggak malu Karena ya? suami Saya mau tidak bertanya, Nora. ada Saya mau bertanya. Ia sedang keluar kota. Kasian banget ya kalian ya. Nyanyilah, bernarilah, Tuhan menari. Kasian banget ya begitu caranya menghibur diri ya. Saya nggak apa-apa loh, karena saya nggak merasa kalah loh. Udahlah, cukup ya. Tuhannya bernari, penyanyi. Ciptaan siapa itu nyanyiannya, Mbak? Nyanyiannya itu apa coba liriknya? Lirik lagunya Tuhanmu coba. Aku kasihan loh sama kamu mas. Kalau Bang Handi, Ya. Bang Handi, kalau di apa tuh dibilang himne loh, himne. Nah, saya bingung himne ini kalau di kita nih kan himne pahlawan kan, pahlawan ini kan, karena dimetongkan kan, betapa hatiku keinget aku tuh. Itu nanti copyright jangan. Nora, beda lagi Nora. Kalau di Amerika namanya sing a song Nora. Jangan katrok banget sih Nora, otak itu Nora. Di Amerika dikatakannya sing a song, tahu nggak? Kalau di daerah Batak namanya marende, tahu kamu marende? Cuma makna bahasa aja kamu perpanjang-panjang Nora. Saya mau bertanya tadi itu agama samawi itu Nora, tapi kamu turunkan saya Nora. Kamu udah dijawab tadi. Udah Saya bukan dijawab. moderator. Saya jangan Udah dijelaskan, saya udah dengar. Saya bertanya sama Nora agama samawi, saya udah dengarkan. Saya nggak simpan yang dikatakan itu yang dari Roma. Saya nggak simpan itu cuma ngeledek-ledek saya. Saya simpan yang dikatakan oleh Nora. Tapi saya mau bertanya pertama kali mengapa saya tadi naik karena si Nora bilang begini. Kamu udah dijawab tadi Mbak Nora itu dalam agama samawi seperti apa? Saya juga udah menjawabnya. dijawab tadi. Sudah saya dengarkan. Tadi saya nggak dengarkan yang kamu bilang dari Roma, enggak. Saya dengarkan yang dikatakan Nora. Sudah selesai. Udah Saya mau dijawab bertanya. tadi. Udah Tadi dijawab Nora tadi. bilang begini, Islam dan Yahudi adalah agama samawi. Udah dijawab tadi, samawi itu berasal dari langit. Sudah Sang saya Pencipta. tahu, saya sudah tahu. Nora Ya terus udah ngapainnya jelasin, gimana ngerti kalau udah saya. tahu? Udah ngerti saya, udah ngerti. Ya kalau Kristen itu berasal dari mana? Oh, dari Tuhan Yesus. Di mana datanya? Di Alkitab. Di mana datanya? Kristen Alkitab. mendirikan Yesus mendirikan Kristen di mana Di datanya? Alkitab. Tertulis di mana? Di Alkitab. Ya bunyinya seperti apa? Banyak, baca semua itu dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Kejadian, Ulangan, Bilangan sampai Wahyu. Sudah. Nggak nemu. Nggak apa-apa. Kalau memang begitulah cara kamu menghibur dirimu, nggak apa-apa. Kita ke topik yang lain aja. Saya mau nanya Nora. Enggak gitu. di mana tertulis? Saya mau tanya si Nora. Tadi Di mana katanya tertulis Yesus itu mendirikan Kristen di mana? Nggak apa-apa, nggak kau dirikan gedungnya, Mas. Yang penting orangnya ada kan, Petrus. Ya Untuk di apa mana gereja itu? tertulis Yesus mendirikan Kristen? Tertulis di mana? Mas Handi, Lanjut lah. Mas. Pusing lah kau ah.
Mas, jangan manggil Kamu Mas mencari apa? lah. Kamu mencari gereja, apanya gedungnya? Cari gedung gereja yang didirikan itu, gedungnya mau kamu cari. Bukan, agama Kristen ini itu berasal dari mana? Dari Yesus diturunkan kepada para rasul, muridnya 12 orang. Jadi apakah Yesus pada waktu itu mengajarkan di gereja atau di sinagoge? Udahlah Nora, kita sekarang ke masjid juga membaca Bible, nggak apa-apa Nora. Ke masjid kita, ayo kita baca Bible, nggak apa-apa. Yang penting Yesus dipermuliakan Nora. Bukan begitu, Kak. Tadi kan sudah dikatakan. Buat apa kamu permasalahkan gedungnya itu Nora? Di rumah Bukan aja soal kau berdoa gedung. nggak apa-apa. Di rumah aja kau berdoa nggak apa-apa. Saya karena lagi nggak enak suara, jadi saya tidak mau loh bertekak-tekak kita, Kak. Ya, yang bagus lah, ya. Jadi begini, Kak. Ya, Yesus mengajar itu Kristen itu kan ada ajaran dari Yesus. Sementara Yesus selama dia hidup, dia memberitakan firman itu, mengajarkan di sinagoge, Kak, di bait Allah, di bait suci, bukan di gereja, Kak. Jadi Oke Nora, Kristen ini makanya dari saya bilang mana? Nora, makanya saya bilang Nora, ayo kita ke masjid, di situ aja kita baca Bible, nggak masalah buat Kristen Nora, nggak masalah itu, kita baca di masjid nggak apa-apa. Jangan kau mempermasalahkan gereja-gerejanya itu. Kalau kita ganti gereja itu menjadi seperti Kuba, seperti rumah ibadahnya Buddha, nggak masalah itu. Yang penting gereja itu adalah manusia. Bukan Nora. masalah Oh. itu, Kak. Begini loh, Kak. Kakak kan tadi yang mengatakan Islam, Yahudi, Nasrani itu agama samawi, Kak. Nasrani itu jelas, itu 100% pengikut Yesus, bukan penyembah. Itu Kalian ya, penyembah Yesus. di mana Nasrani mengikuti Yesus Nora? Di mana? Di mana? Aduh. Di mana Nasrani mengikuti Yesus? Di Al-Quran aja nggak ada. Mengikuti Isa mungkin. Ya ampun Nora. Oke, ya oke. Di Nasrani mana itu pengikut. Nasrani mengikuti Yesus? Ya oke. Aduh. Bible saya- Kak, gantian. kitab suci saya itu Gantian loh, Bible, Kak. Nora. Saya kalau bagus suara saya, lebih besar lagi suara saya daripada kau. Cuman di sini ada guru-guru saya masih menghargai, menghormati. Iya jangan Saya masih lari beradab, kamu. Kak. Saya Kristen. Saya Jangan nggak kamu bilang lari. Yesus Saya mengatakan sekarang begini, Kakak Nasrani apa Kristen? Saya Kristen Nora. Bukan Nasrani ya? Bukan. Ya, karena Nasrani sesungguhnya mereka adalah pengikut Yesus. Menurutmu Pengikut Nabi kan? Isa. Menurutmu Ya. kan Nora? Menurut Oke. Makanya saya kan cuma mengatakan kalau begitu agama nanti sama. kita tokak-tokakan Nora, iman ini. Kalau kita bicara iman Nora harus berdasarkan Oke, yang tertulis. sekarang secara Kalau tertulis. kita bertekad Oke, begini saya Nora, minta secara kita akan tertulis. membuka tesis dan Saya antitesis minta. nanti kita. Biar tahu kamu. Keiman Oke, aja kita. secara. Jangan kita melawan dalil segala nggak jelas. Kalau kita melawan dalil yang nggak jelas, kita nanti bicarakan tesis dan antitesis. Biar tahu kamu ya. Kita bicara iman aja. Nggak ada di iman Kristen itu Nasrani. Host, seandainya saya jadi moderator memang saya Bunda tunggukan aja Nora, nih orang. izin Bunda Nora izin, aku masuk dulu 1 menit. Bun, tolong ini ya Bun, Bunda Nora izin. Nah, Bun, tolong kalau kau memang pinter, tolong kau jawab ini, Bun. Ketika, aduh, Saya nggak bilang saya pintar loh. nggak bisa ya. Nggak ada Oke, yang kau bilang nggak saya pinter lah. Oke, cuma kau terus ribut ya. Nah, ketika di dalam Matius nih, Matius 26, Yesus sujud nih. Yang kau Tuhan kan sujud nih. Sujud kepada siapa kira-kira? Silakan. Sujud? Menurut kamu sujud kepada siapa? Ya saya tanya kau toh, yang kau kan ketuhankan ini. Kalau kami kan nggak Tuhankan. Kalau saya Kalau jawab kami dia sujud berarti dia sujud kepada Tuhannya. Kalau kau Tuhankan kan dia sujud kepada siapa ini dia nih? Nah, kalau saya jawab nanti Jadi ingat ya, maksudnya Matius. kamu tahu. Karena Makanya, Matius 26, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia sujud dan berdoa. Yesus yang kau Tuhankan sujud kepada siapa? Silakan. Sujud kepada siapa yang kau Tuhankan ini? Pakai otakmu ya, jangan cuma congor aja kau ribut kali. menurut kamu sujud sama siapa? Otak itu tidak bisa kita sama. Ya kan kau kutanya, ini kan Bibelmu. Ini Bibelmu ini muncung.
Ini Bibelmu, kutanya kau, ini Tuhanmu yang kau tuhankan, sujud kepada siapa ini Tuhanmu? Oke, boleh seperti itu. Boleh saya tanya dulu kamu, kalau kamu tidak mau menjawab, boleh saya jawab. Saya tanya kau, ini kan Tuhanmu. Coba ada akalmu atau kau matikan akalmu. Ini kan kau tuhankan Yesus. Matius 26, 39, Yesus maju sedikit lalu sujud. Dia sujud dan berdoa. Sujud kepada siapa Tuhanmu ini? Ini yang kau tuhankan toh? Kamu mau Sujud diam, kepada siapa Tuhanmu ini? Jawab kau. Jawab kau, kepada siapa dia sujud nih? Jawab kau, jawab. ya? Kamu diam. Jangan kau pura-pura bego, jawab kau. Kau jawab kau. Saya Kepada bisa siapa dia jawab. sujud? Saya bisa Silakan. jawab. Kamu diam ya? Jawab. Kamu Ya. diam ya? Kamu diam ya? Diam, kamu bisa jawab. Yesus sujud sama Jawab botol. Orang udah diam. Kau jawab. Kepada siapa dia sujud? Ayo. Yesus sujud sama Bapa di sorga. Oke. Udah dijawab Bunda. Kenapa, Yesus Bang? sujud kepada Bang Hakim. Tuhan. Yesus sujud Bukan kepada Tuhan. Yesus Jadi- sujud sama Bapa di sorga. Saya tidak bilang Tuhan. Oke. Jadi Yesus waktu sujud dia Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu sujud. Yesus adalah firman Bapa di sorga. Saya tanya, waktu Kamu Yesus katakan Tuhan yang dengarin kamu pertanyaannya. tahu, yang saya tahu. Pertanyaannya waktu Yesus sujud, A. Yesus Tuhan, B. Yesus bukan Tuhan. Masih mau kok kasih ke pilihan ganda? Bilang ya, waktu Yesus sujud, Yesus adalah A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Itu pertanyaan buat kamu aja. Kamu jawab sendiri. Hai. Acet. Tuhan yang kamu maksud tidak sama dengan Tuhan yang saya maksud. Ayo loh. Ya. Apa bahasa Kita tanya ke kau kok. Di Al-Quran apa bahasa Berapa Arab? kau lari-lari? Jangan kau kabur. Jangan kabur kemana-mana. Kau terus cerewet. Itu jawab tuh siapa itu? Ayo, Tuhanmu di ini Al-Quran- sujud. di Al-Quran Tuhanmu apa- menyembah. apa bahasa Arab itu? Tuhanmu menyembah. Tuhanmu menyembah. Jawab dulu. Jangan kabur kemana-mana kau. Itu Yesus- Tuhanmu menyembah, itu dia sujud. Yesus menyembah Sujud Bapa di kepada sorga. tanah. Sujud kepada apa? Kepada Yesus kepada menye- pohon. Yesus- Kepada Bapa. Yesus menyembah Bapa di Berarti sorga. berarti Yesus bukan Tuhan karena dia menyembah. Yesus tuh, makanya saya bilang Tuhan itu apa menurut agamamu? Makanya Yesus sujud menyembah, berarti dia bukan Tuhan karena dia menyembah kepada Bapa. Oke? Makanya Tuhan kamu itu apa? Tuhanku apa? Makanya dari tadi makanya. Makanya kita tidak boleh Ini yang kau menyamakan tuhankan Tuhan yang ini. maksud dengan Tuhan yang saya Pakai maksud. otakmu. Pakai otakmu ya. Ini yang kau tuhankan malah sujud. Masa Tuhan sujud kepada Tuhan yang lain? Berapa Tuhanmu? Justru Ini Tuhanmu nih. Ini yang mau. Saya tanya kenapa Tuhanmu sujud? Menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah ini. Baca Yohanes ya. Yohanes 15:30 ya. Aku Kamu bersyukur menanyakan kepadamu iman saya, Bapa, kamu Tuhan jawab langit iman dan saya. bumi. Kamu nggak Ya, mau tanya, sama diri jawab, kamu coba sendiri. jawab. Kamu bertanya saya. Kau jawab. Kenapa Tuhanmu ini sujud? Kenapa? Jawab kau. Ya karena sujud kepada Bapa di sorga. Ya, siapa yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Bapa di sorga adalah Elohim, pencipta sang sumber segalanya. Sedangkan Yesus adalah firmannya Bapa di sorga. Yang mana Tuhanmu? Bapa apa Yesus? Makanya Tuhan yang kamu maksud bukan yang Saya tidak tanya makanya. Saya tanya siapa Tuhanmu? Yesus apa Bapa? Tuhan yang kamu maksud, yang kamu tanya bukan Tuhan yang saya maksud. Saya tanya kau siapa Tuhanmu? Yesus atau Bapa? Tuhan saya Bapa di sorga, Tritunggal, Maha Kudus. Terus Yesus Tuhanmu juga? Ada dua Tuhanmu? Yesus adalah firman Bapa di sorga yang hidup. Tidak ada di situ, tidak ada tertulis Yesus adalah firman, gak ada. Kau penipu. Kau penipu. Gak ada. Yesus ini sujud kepada Tuhan, berarti dua Tuhanmu toh? Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, dua Tuhanmu. Bego kali kau dua Tuhanmu. Berapa Tuhanmu? Jawab. Roh Kudus, firman Tuhan. Oh, banyak kali Tuhanmu. Oh, berarti kau pagan. Kau pagan ya. Tuhannya pagan tuh banyak. Kamu itu ngomong apa sih? Kamu itu kau pagan. Kan kau bilang, kau kan mengaku banyak Tuhanmu. Kau mengaku banyak Tuhanmu toh? Oke, yang banyak-banyak Tuhannya itu pagan. Sama saya aja Tuhanku. Kenapa rupanya? Oh, banyak kali Tuhanmu, pantas kalau pagan ya. Jadi fix ya teman-teman, dia bingung sendiri karena Tuhannya sujud. Dia mengaku Tuhannya banyak, oke? Dia mengaku Tuhannya banyak ya. Ini kalau otak bego, Tuhan yang sujud malah dituhankan. Loh, Allah. mamaku aja Tuhanku, kenapa rupanya? Kenyangan. Mamaku aja Ya Tuhanku. silakan kau sembah mamamu. Sembah kau mamamu, sembah mamamu itu ya. Makanya Tuhanku itu- Sembah mamamu.
Sembah mamamu. Bilang ke mamamu, ya Tuhan mama, ampuni dosaku Tuhan mama, ya. Kau sembah mamamu sana ya. Siapa lagi Tuhanmu? Kakekmu, nenekmu, bapakmu, semua. Semua Tuhanmu. Sembah semua itu. Ya Bapak Tuhan, ampuni segala dosaku. Ya Nenek Tuhan, ampuni semua dosaku. Ya banyak kali Tuhanmu, pagan kali kau, pagan. Pantasan Bibelmu itu bahasa Yunani theos. Bibelmu itu theos artinya dewa. Pantasan kau ya Kristen berkembang di Roma sana karena Roma itu ya ajaran pagan, patung-patung dewa-dewa. Nah itu kau sudah mengakui Tuhanmu banyak toh. Oke? Ya kali Tuhanmu. Silakan yang lain. Cerewet kali kau pun. Makanya Kak, saya sudah bilang, suara saya lagi nggak enak. Jadi kita Ntar dulu nggak usah Kak lah Nora, berada ntar di dulu Kak dekat. Nora. Tanya dulu temanmu itu apa bahasa Arab Tuhan. Nggak usah dulu makanya Kak. Tuhan yang kita maksudkan Rob, berbeda. Kak Rab Nora, atau berbeda. ilah, Rab atau ilah bisa, Rab atau ilah Nah, bisa dijawab. itu bahasa Arabnya Tuhan kan? Apakah si Yusuf itu Tuhanmu? Bukan. Makanya apa arti Tuhan? Kamu Tuhan harus itu- jelaskan dulu. Tuhan itu apa? Ya saya Tuhan jawab. Yusuf, baca itu Yusuf juga Rob. Apakah si Yusuf Tuhanmu? Kau yang bertanya, kau pula mens. Kalau bertanya itu pakai pampers biar nggak bocor. Kalau nggak ada duit mau beli pampers pakai karung basah. Makanya jelaskan itu sama si Rahma ini. Jangan sama saya jelaskan. Saya serang balik kamu kan? Ibu bener Rama itu guru ngaji, ngapain dijelasin ibu Rama Dia guru ngaji menyerang kok? saya. Tuhan dia sendiri yang tidak tahu. Tuhan Kalau yang begitu saya maksud tanya apa. sama kau, Tuhanmu ada berapa? Tuhan yang kau sembah ada berapa? Satu Tritunggal. Bapak Tuhan Satu saya, Tritunggal, itu kan kamu Tuhan kucuk saya, namanya. Tuhan saya tidak dihitung dengan jumlah. Tuhan saya Tritunggal. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan saya Elohim Maha Tunggal, Tritunggal. Bukan Yesus. Oh mama. Yesus adalah firman Tuhan saya. Ya, Yesus Tuhan atau bukan? Nanti itu kita jelaskan Tritunggal. Sekarang Aduh, macet. dia menyerang saya dengan Tuhan. Si Rahma ini dia sendiri tidak tahu bahasa Arab dari Tuhan. Nggak ngerti dia menyerang Bukan saya. bukan menyerang itu botol. Kau ditanyai bukan menyerang. Kau ditanyai botol. Kau mampu jawab gak? Karena Tuhanmu yang kau tuhankan bersujud menyembah dia. Padahal kau tuhankan. Berarti kau bego. Arab Tuhan, apa bahasa Arab Tuhan? Tuhan itu ilah. Bahasa Adi yang Quranmu apa bahasa Arab Tuhan? Coba. Di Bibelmu apa bahasanya di Bibelmu? Theos. Dewa. Tergantung bahasa. Dewa kau pagan. Kau pagan. Bahasa Yunani, Bibelmu berbahasa Yunani, Bibelmu ya. Jadi kau itu pagan, dewa. Kalau pernah sih Kita orang ini buka ya. dia pasti tahu apa bahasa Batak dari Tuhan. Debata, tapi namanya adalah Yahweh. Jangan kau tanyakan bahasa-bahasa, makanya saya bilang kau harus tahu apa arti Tuhan. Apa bahasanya Tuhan? Oh, jadi kau ini debata. Jadi kau ini bukan karisteng, kau debata ya. Kau penganut debata ya, bukan karisteng Izin, kau. Bunda sedikit. Debata itu dibawa oleh zaman dahulu ke agama dahulu Parmalim itu Kak. Bukan, itu bahasa Tanya. Batak, bukan dibawa Parmali, bahasa Batak asli begitu menyembah sisa Tuhan. Sekarang sesembah saya tanya, Parmalim itu menyebut Tuhannya itu siapa? Debata Namanya? mulai jadi Nabolon, ada Ya namanya. udah. Ya tapi kan Ya namanya udah Kak. namanya Ya bukan udah. Debata Kak Nora, Nah, Kak oke. Nora, namanya Sekarang bukan saya tanya. Oke, sebentar Kak, sebentar. Sekarang coba doa Bapa kami yang pertama bahasa Bataknya. Apakah Dengar dibuat dulu. Debata? Silakan. Bukan, tidak ada. Enggak. Tidak, Nah, udah. tidak. Berarti Debata itu Bahasa Parmalim Batak. dulu yang make itu Kak. Iya, tapi kan Makanya gimana? Sebentar nama Tuhannya dulu, Kak. Parmali bukan Kak, Debata Kak Nora. Nama Tuhannya Aduh, sebentar dulu loh Kak. Tolonglah dulu. Saya karena sakit kali tenggorokanku tuh. kamu yang nggak mau teriak-teriak capek dengar. sama Parmali kamu. itu punya Tuhannya punya nama. Saya ngomong dulu, izinkan saya ngomong karena dari tadi saya diam. Ya, Parmalim itu menggunakan Debata tuh mulai Iya. jadi Nabolon. Iya, tapi nama sekarang Tuhannya bukan kalau- Debata Nora. Namanya bukan Debata. Namanya Tolonglah khusus Nora dulu, mulai kok- jadi Nabolon namanya. Nama Tuhannya Debata jadi Nabolon. Aduh. Apa ya? Ini gimana model lakinya nih? Masih dapat dia, lagi dapat. Aduh, tolonglah biar ada edukasi dulu. Sementara di HKBP saja
buku Bibelnya menggunakan bahasa Batak, dikatakan ama di situ. Ale Debata ama juga, nami. debata juga. Tidak Ama mah itu apa di nih, debata. Ma? Kamu jangan gitu. Makanya Ama banyak itu kata apa? debata. Ada, Nora, ada debata, ada lah. Di Kenapa mana nggak ada? ditulis? Baca, baca, Ah, baca. Adu tekak di sini rupanya. Capek sih adu tekak loh. Kau tuh Aduh, agama jangan diturunin, permanen biarin kau. aja, jangan diturunin, biarin aja dia habis suaranya. Naikin lagi. Lucu kali. Aduh, suara saya kadang gak enak Lagi kali lah. loh. Paling Pak RT datang ke Mainkan rumahnya. aja, mainkan. Paling Pak RT Mainkan. datang ke rumahnya, nanti Pak Kayak RT bilang, suara ini si ada apa Olan, nih kan? teriak-teriak. Kayak si Hololan kan? Hololan. Paling nanti Pak RT datang ke rumahnya Mbak Nora. Pak RT ngomong gini, ini ada apa nih teriak-teriak gitu. Biarin aja dia teriak-teriak. Nora, nggak apa-apa. naikin Nora. Ini masalah parmalim harus selesai kita bikin Nora. Nanti kita dimarahin Nora. Nora, parmalim Ya. itu untuk nama tuh dengarkan, nama Tuhannya ada. Mula jadi Nabolon lah namanya. Debata itu bukan namanya. Debata itu Tuhan. Jadi nama Tuhannya itu jangan kau salah-salahkan. Debata itu bukan nama Tuhannya, tapi Artikan mulana jalina bolon itu artikan dulu. Mulana jalina bolon itu artikan. Ini kafir ini pandai kali dia katanya nama Tuhan jangan kau salah-salahkan. Nama Tuhan kami kau nyolong kafir. jangan diartikan Nora. Mula Masa? jadi Nabolon itu jangan diartikan. Itu nggak diartikan, itu bahasa Batak Nora. Itu nama Tuhannya. Jangan kau nama Debata Udah itu bukan cukup, nama kita Tuhannya. nggak. Debata itu Udah panggilan. cukup ini topik. Kita nggak memperdebatkan debata di sini parmalin nggak. Ini bukan topik kita. Oke, kembali ke topik aja. Hentikan itu, nanti ada yang itu marah, si Nora tersinggung. tadi udah bilang gini, harus selesai. Kamu kalau nggak dengarkan saya turunkan nih. Tanyakan ini, Kamu- Bang. Nama permalim itu Kalau kamu nggak Jangan mendengarkan turunkan, Bang, saya turunkan. Jangan Tanyakan membahas dia ini. itu. Tanyakan. Kita nggak punya hak untuk Tanya. membahas kepercayaan orang lainnya. Oke? Iya, ini harus selesai karena jangan dimati-matikan, ini harus selesai. Si Nora harus tahu nama Tuhan permalim itu tidak ada Saya debatnya. sudah putuskan, jangan membahas itu. Sekarang silahkan selesaikan sama Pak RT. Oke, selesaikan sama Pak RT. Jangan di sini. Di sini nggak membahas parmalin. Nah, Oke? ini masuk aja kita ke sini nih. Bun, siapa Tuhanmu nih? Kau bilang satu nih. Coba kau jelaskan nih. Yang mana Tuhanmu nih? Awas Kau bisa kena, membesarkan awas kena. ya host. Enggak kalau Nah, jangan awas kena.